Pagi kali ini kita juga sudah kedatangan tamu. Seperti yang sudah bisa kalian saksikan karena ini formatnya baru, langsung ke dia kelihatan ya atas bawah. Sudah bersama Mas Amir. Selamat datang Mas. Mas Amir bener ya? Betul. Ya, soalnya saudaranya Mas Umar. Takutnya kebalik-balik. Iya. Selamat datang Mas Amir, selamat pagi. Apa kabar Mas Amir? Baik Mas Iqbal. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Amir ini adalah, kalau boleh saya perkenalkan sedikit, adalah advokat ya Mas, saya yang sering bekerja sama dengan BNN dalam menangani kasus-kasus. Nah, kita itu biasanya kalau bahas hukum kan kayak suka aspaneng gitu Mas ya. Betul. Tapi sebenarnya masyarakat juga perlu edukasi, terutama tentang hukum yang kaitannya dengan narkoba, karena kan hanya banyak di masyarakat ini hanya menerka-nerka aja, kayaknya nek ngene kok kecekel terus hukumannya apa gitu kan. Iya. Sebenarnya itu perlu ada informasi dan edukasi juga tentang hukum ini. Nah, maka hari ini kita belum pernah Mas sebenarnya tema hukum ini, karena takutnya cukup mengerikan gitu buat penonton ya. Iya. Tapi kita buktikan hari inilah bahwa itu juga penting dan itu juga bisa kita nikmati gitu. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu Mas Amir, udah berapa lama sih jadi advokat gitu, dan khususnya menangani masalah terkait dengan narkotika atau narkoba. Ya, perkenalkan Mas Iqbal, nama saya Amiruddin Rohmat ya. Kebetulan kami sudah menjadi advokat sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 kami diajak awalnya oleh senior untuk menangani perkara di BNN Provinsi Yogyakarta. Baik. Kira-kira 2017 akhir lah saya mulai mendampingi atau mendapat penunjukan dari BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu Mas. Asik, udah lumayan lama lah Mas ya. Ya udah lumayan, ini udah tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 lah ya. Sudah, kalau rumah tangga itu udah kokoh. Betul. Sudah stabil lah, sudah established lah gitu kan. Nah, selama perjalanan Mas Amir menangani masalah-masalah narkoba bersama dengan BNN Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta juga, menurut Mas Amir, yang pertanyaan paling kita penasaran deh, tantangannya apa sih kalau di kota atau wilayah DIY sendiri sebenarnya? Kalau tantangan dalam menangani kasus narkotika tentu banyak ya sebetulnya ya. Terutama menghadapi keluarga tersangka itu, kita kadang-kadang, Pak, saya harus anak saya, keluarga saya harus dapat hukuman yang ringan. Padahal barang buktinya banyak dan segala macam itu. Itu yang menjadi tantangan saya. Kalau istilahnya di Jogja itu kita disambati sama mereka bahwa keluarga saya harus dapat hukuman yang ringan Pak, segala macam itu. Padahal kan bisa jadi dia pengedar, dia bandar gitu Mas yang paling berkesan. Jadi keluarga itu pokoknya taunya harus yang terbaik lah, harus yang paling top. Iya, yang terbaik bagi mereka itu kan yang paling ringan kan. Iya. Padahal itu ada klasifikasinya ya Mas. Ada. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan biar mungkin kalau yang masyarakat tahu, kalau saya tuh klasifikasinya atau kasus yang kena ke saudara saya ini pengedar atau hanya pengguna atau apa, itu kayak gimana sih Mas? Kalau secara secara garis besarnya aja. Jadi kan dalam pengalaman saya selama menangani kasus narkotika itu kan dibagi beberapa klasifikasi ya. Ada pengguna, pemakai, kemudian pengedar ya kan. Ada bandar. Nah, itu yang oleh masyarakat terutama anggota keluarga itu dia taunya ya dia kena kasus narkotika dia harus dihukum ringan, padahal kadang-kadang dia perannya sebagai bandar, sebagai pengedar gitu. Itu yang belum diketahui oleh masyarakat luas itu. Pokoknya asal dia kasus narkotika ya keluarga mau ya ringan gitu, padahal barangnya banyak gitu loh Mas. Padahal kalau lihat di berita juga harusnya bisa tahu ya, beda-beda. Ada yang Freddy itu berarti hukumannya gitu ya. Kalau artis-artis
itu hukumannya kayak apa? Itu bukan berarti karena mentang-mentang dia artis terus hukumannya jadi ringan tuh bukan kan? Bukan itu sangat tergantung dari peran dia di dalam peredaran gelap narkotika itu. Oh iya. Nah ini tadi Mas, kan tantangannya adalah keluarga seringkali atau masyarakat seringkali belum tahu ini, jadi menuntut ke teman-teman advokat untuk pokoknya piye caranya supaya ringan gitu ya. Nah, sementara di BNN juga ada kebijakannya sendiri, aturan hukumnya. Nah, itu Mas menyeimbangkannya seperti apa tuh Mas? Ya sebetulnya saya dalam bertindak dalam menangani para tersangka itu kan sudah ada pedomannya, yaitu Undang-Undang Advokat itu sendiri maupun KUHAP itu sudah ada. Kemudian penyidik juga tentu punya SOP sendiri di dalam melakukan penanganan atau penyidikan terhadap itu. Jadi kita saling berini aja, kita interaksi dengan bagus. Yang penting kita kooperatif dengan penyidik. Kita memberikan pengertian kepada tersangka bahwa prosesnya yang harus dilalui memang seperti ini. Jadi selalu seimbang akhirnya antara saya di dalam melakukan pekerjaan saya sebagai advokat dengan para penyidik di BNN itu. Dan kebetulan saya juga sudah kenal dekat karena udah 7 tahun menangani perkara di sana gitu. Iya, berarti intinya selalu ngasih edukasi juga ke keluarga, ke masyarakat yang kena kasus. Iya. Bahwa tahapannya seperti ini. Iya, kita jelaskan dari tahap awal dimulai prosedur penangkapan seperti apa, kemudian saat ini baru dilakukan penyidikan, baru nanti ada pelimpahan dan segala macam itu sudah kita jelaskan dari awal, Mas Iqbal. Iya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba pokoknya ketok ringan gitu, nggak bisa ya. Ya karena kadang-kadang masyarakat kita masih awam. Ada yang Pak ini udah kena berapa tahun nanti Pak? Saya padahal itu baru penyidikan pun kadang belum selesai, tapi keluarga udah menanyakan itu. Yang ada di kepala masyarakat itu pokoknya intinya berapa tahun deh gitu. Iya, begitu ketangkap langsung Pak ini berapa tahun? Nggak bisa ini. Ada banyak pertimbangannya. Iya, banyak pertimbangan, prosesnya pun panjang kan gitu. Oke, baik. Selama ini yang Mas tangani, yang hukuman yang paling berat yang pernah Mas tangani itu sampai berapa tahun atau apa hukuman? Iya. Kalau seingat saya yang paling berat itu 13 tahun deh kayaknya. 13 tahun ya. 13 tahun itu apa tuh Mas? Itu sabu tuh. 1 kilogram sabu ya. Ingat-ingat ya. Itu tolak ukurnya. 1 kilo sabu itu bisa, itu 13 tahun itu maksimal atau gimana tuh Mas? Ya menurut saya sih masih tergolong rendah ya. Masih tergolong rendah. Apalagi itu tersangkanya dari luar negeri tuh waktu itu ya. Baik. Jadi 1 kilo 13 tahun itu masih diskon ya, masih belum diskon banyak. Diskon banyak itu Mas ya. Termasuknya. Berarti kalau maksimalnya kira-kira bisa nyampe ya kalau kita 1 kilo sabu deh. Ya, kalau kita merujuk ke undang-undangnya bisa hukuman mati kan itu. Bisa hukuman mati ya. Mati, hukuman seumur hidup. 20 tahun penjara gitu-gitulah, Mas Iqbal. Berarti 13 tuh iya sih, banyak diskon sih itu. Diskon. Banyak diskon. Banyak diskon. Berarti sekarang masih ya Mas ya kayaknya orangnya. Masih di sekolah. Masih sekolah. Belum lulus ya. Oke. Nah, selama 7 tahun kolaborasi atau bekerja bersama dengan BNN Provinsi DIY dan BNN Kota Jogja, menurut Mas Amir, kira-kira masih ada nggak hal-hal atau ruang-ruang yang masih bisa diimprove, masih bisa dikembangkan atau diperbaiki supaya lebih baik gitu? Ruang-ruang seperti apa itu Mas? Kalau menurut Mas Amir? Kalau sejauh ini ternyata kok tersangka itu kok banyak yang dari luar Jogja ya. Kalau menurut hitungan saya berarti BNN Jogja kan sudah all out untuk menangani yang di Jogja sendiri. Kemudian sekarang ini trennya kan lagi banyak nangkep yang dari luar daerah gitu. Sebetulnya sih sudah sangat
bagus ya kinerja BNN sejauh ini selama saya berada di sana. Jadi apa ya? Ya kalau menurut saya tinggal melanjutkan aja sih, Mas, apa yang sudah dilakukan itu. Berarti tersangkanya ternyata lumayan banyak dari luar daerah, luar Jogja. Jadi luar Jogja. BNN Surakarta tolonglah gitu, jangan sampai jangan sampai pada jadi kita yang ngerjain gitu ya. Ya walaupun kita saling ya, mungkin antar kota itu juga ada koordinasi juga nggak? Tapi kan tetap itu hasil dari pengembangan ya. Oh iya, baik. Tentu saja seperti itu ya. Kalau itu dengan aparat di luar wilayah DIY, apakah juga komunikasi juga, Mas? Pastinya kalau seperti itu pasti komunikasi. Karena mau nggak mau mereka juga ini ya pergerakannya sampai keluar gitu ya. Kulon nuwun lah istilahnya. Betul. Berarti sudah cukup baik ya sebenarnya. Sudah. Oke. Kemudian saya mau tanya ini, Mas. Sebenarnya menurut Mas Amir masih ada nggak sih salah kaprah tentang kaitannya dengan hukum ya, yang narkoba ini yang di masyarakat itu ada tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Yang terkaitan dengan narkoba, misalkan kayak ada yang beranggapan kalau belum ada dihukum nggak apa-apa kok, misalkan belum ada di misalkan NPS gitu ya, barang baru itu kalau belum ada berarti boleh kok gitu. itu kan mungkin ada anggapan-anggapan seperti itu masih masyarakat dan yang banyak lainnya. Menurut Mas Amir ada nggak yang kayak gitu dan harus diluruskan gitu? Banyak, bahkan saya sendiri pernah dapatkan pengalaman begitu. Ini agak keluar dari konteks BNN DIY ya, karena kebetulan saya dapat kasus itu dari BNN Jateng itu. Ada barang dari Amerika yang itu memang belum ada di Indonesia gitu. Tapi itu kan bukan berarti terus karena di sini nggak ada hukumnya bebas kita menggunakan itu, mengedarkan itu, kan nggak begitu. Makanya terhadap tersangkanya itu saya berikan pengertian, di sana mungkin boleh di Amerika tapi di Indonesia kan nggak seperti itu, sudah dilarang itu hukumnya, meskipun belum ada di dalam lampiran itu. Tapi tetap saja kita selalu memberikan pengertian bahwa apapun bentuknya narkotika itu jelas barang yang dilarang di negara kita gitu. Berarti tetap bisa ditangani, Mas ya? Tetap bisa. Oke. Pernah itu, Mas, ada kayak gitu ya? Ya ada. Apa itu? Barang apa itu, Mas? Itu kayak sejenis kayak permen itu, tapi ini kayak ganja sih ininya. Ganja liquid cair. Oke. Wah, masuk Jogja itu, Mas? Gimana di Jateng ya? Ya, di Jateng ya. Di Jateng. Ya berarti takutnya kayak gitu, Mas, karena ini mah kayaknya belum termasuk atau apa gitu kan, masyarakat kadang nganggapnya terus jadi nggak apa-apa, karena waktu itu juga sempat kayak daun keratom yang kayak gitu-gitu kan, ada anggapan ini masih buat pengobatan kok gitu. Nah itu seperti apa, Mas? Misalkan ada orang menggunakan jenis tertentu dengan alasan pengobatan gitu, itu secara hukum apakah masih bisa juga dikenakan pidana atau seperti apa? Ya kalau kita merujuk ke undang-undang narkotika, segala sesuatu yang sudah terlampir di dalam itu kan ada golongan golongan 1, 2, 3 itu ya semuanya udah nggak boleh. Baik. Meskipun kita masyarakat mau berkomentar seperti apa itu boleh, itu untuk pengobatan. Kalau dia bukan ahlinya tentu nggak boleh. Pengobatan kan hanya untuk ahli aja gitu. Iya betul. Penelitian lah gitu. Iya. Jadi tetap undang-undangnya itu ya tetap digunakan ya. Baik. Kemudian saya mau tanya ini, Mas. Menurut Mas Amir, melihat BNN sendiri dari segi penegakan hukumnya terkait dengan para tersangka ini, kalau di Mas nyebutnya tersangka atau klien atau apa sih? Ya sama aja tersangka. Kalau di internal ya klien gitu ya, karena memang advokat. Kalau dari BNN sendiri, Mas melihatnya BNN ini dari segi penegakan hukum mungkin juga apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dikolaborasikan dengan apa seperti itu, mungkin sebagai masukan juga buat
kami mungkin? Ya. Sepanjang saya bekerja sama dengan BNN itu, saya bilang sejak 2017 itu, semakin kesini kayaknya jumlah barang bukti yang disita ya atau pada waktu penangkapan itu kok agaknya menurun dia ya. Karena dulu waktu awal-awal itu ada yang 5 kilo juga sabu gitu kan. Nah sekarang ini hanya gram-graman gitu kan, kecil ya. Tapi itu mungkin juga satu bentuk prestasi bahwa mungkin yang di Jogja ini sudah habis semua yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil itu kan. Ya kalau dihitung dari prestasi ya sudah luar biasa, ada 5 kilo, ada 1 kilo, ada 2 kilo yang pernah diungkap oleh BNN Yogyakarta. Baik. Jadi untuk ukuran DIY itu saya pernah dengar kabar untuk ukuran DIY itu angka-angka tersebut 1 kilo, 5 kilo itu sudah fantastis Mas. Iya sudah fantastis. Memang fenomenanya seperti apa sih Mas kalau di Jogja ini sekarang yang Mas lihat dari kasus-kasusnya gitu? Iya kalau kasus-kasus sekarang banyak yang kecil-kecil gitu. Iya kecil-kecil, nggak kayak dulu. Tapi kan itu kan mungkin bagian dari prestasi ya. Iya. Yang besar-besar udah habis, tinggal yang kecil itu kan juga, ya kan? Iya betul. Ya mudah-mudahan yang kecil-kecil aja terus kan. Sampai habis kan gitu. Enak nanganin yang kecil-kecil apa yang gede langsung Mas? Sama aja capeknya. Oke, baik. Ya semoga memang itu adalah tren itu berarti yang pengedar-pengedar besar sudah tidak berani lagi bermain-main di wilayah DIY ya Mas. Iya. Dan yang semoga yang kecil-kecil ini juga makin lama makin menurun terus dan bisa tertangani semua lah. Nah, saya balik lagi ke ini Mas, ke masyarakat ini. Mas kan selalu memberi informasi ya, edukasi karena mereka banyak yang belum tahu gitu ya. Itu ada kendalanya nggak Mas bahwa masyarakat di Jogja itu cenderung seperti apa gitu? Karena saya juga melihat di sisi rehabilitasi misalkan ya, itu mungkin masyarakat Jogja ini perlu edukasi lebih lanjut gitu ya, karena yang mengakses rehabilitasi sepertinya juga tidak atau belum terlalu banyak. Mungkin seperti ada resisten seperti itu karena malu untuk rehab kayak gitu. Itu dari sisi rehab. Kalau Mas menangani hukum, masyarakat Jogja ini ada kendalanya nggak kalau ketika Mas berikan edukasi dan informasi kayak gitu? Iya. Ada minumnya? Ada. Kayaknya keluar juga. Ya sebetulnya edukasi itu sudah selalu saya berikan bahkan ke teman-teman yang saya curigai pakai juga kan. Saya arahkan, kamu lapor aja ke BNN untuk menjalani rehab segala macam. Tapi ya mereka tetap menghindari karena masuk ke BNN seperti kayak store nyawa gitu. Aduh pasti dihukum saya kalau udah ke sana gitu. Begitulah mindsetnya masyarakat itu. Itu. Jadi ya ujung-ujungnya nanti kalau sudah ketangkep baru ya gimana lagi, sudah ketangkep gitu. Iya betul. Iya. Nah itu saya juga setuju Mas. Memang BNN ini kan punya salah satu bidang yaitu rehabilitasi. Tapi karena nama BNN-nya mungkin akhirnya masyarakat ini takut gitu ya. Padahal di situ ada rehabilitasi memang jelas. Nah, kalau Mas sendiri pernah nggak menangani kasus yang kemudian putusannya itu rehab? Iya. Nah, itu kemudian menurut Mas itu apa yang akhirnya menyebabkan dia putusannya rehab kayak gitu Mas? Kalau sepanjang saya menangani di BNN Jogja ya. Baik. Kalau yang untuk rehab itu biasanya di proses penyelidikan itu langsung diputuskan sama penyidiknya itu. Jadi hampir nggak ada kalau saya yang nangani sampai persidangan kemudian dia rehab. Oh ada. Saya ingat tuh perkara anak-anak itu. Anak-anak waktu itu memang kebetulan bawa barang ganja sintetis itu cukup banyak, tapi dia putusannya rehab, dikembalikan ke orang tua, sama yang satunya rehab itu. Karena faktor masih anak-anak gitu. Masih anak-anak dan itu memang dia pengguna murni. Iya. Meskipun barangnya banyak, kalau itu memang pengguna ya
kita harus fair, dia harus ditempatkan pada posisinya yaitu pengguna, bukan pengedar, apalagi bandar gitu. Oh gitu. Iya. Kalau selama itu statusnya dia hanya pengguna. Ya, end user lah bahasanya. End user Iya, lah. iya. Walaupun barangnya bisa dilihat, oh kayaknya banyak, Iya, tapi kayaknya. selama itu end user, tetap nanti putusannya Ya pada kasus itu Pada kasus itu, kebetulan kebetulan. rehab. Iya, iya. oke. Ya memang terutama kalau masih muda gitu Mas ya. Iya, masih muda, masih Oh. biasanya kan kalau anak-anak masih ada yang SMA gitu. Ya. Pernah beberapa kali kan yang masih sekolah itu. Kalau nggak salah 2 atau 3 kasus lah di BNN tuh pernah. Sekolah, usia sekolah Mas ya. Iya, masih SMA waktu itu. Ya itu artinya sebenarnya kita juga perlu kasih mereka ruang untuk memperbaiki dirinya Mas ya. Iya, betul, Dan betul. rehabilitasi itu tentu adalah jalan untuk para pengguna ini sembuh atau pulih Iya. sehingga nanti bisa punya kehidupan yang lebih baik. Iya, betul, Mas. Daripada itu tadi Mas ya, nggak cepat-cepat rehab malah ketangkap nanti urusannya malah lain. Iya, malah lain. Nah. Betul. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau kalian memang user gitu ya, pemakai, terus kalian datang aja ke klinik, itu nggak apa-apa. Karena BNN Kota Yogyakarta juga punya klinik namanya Wirapatria. Silakan datang di Keparaan di kantor kami, atau di klinik Seger Waras milik BNNP juga ada. Nah, walaupun kalian masih aktif menggunakan itu nggak apa-apa Mas ya. Aktif menggunakan, tapi kan dia datang Ya dengan segera untuk supaya cepat ini mau sembuh kan. Iya, Iya. mau sembuh. Jadi nanti ada tes urin segala macam, itu nggak apa-apa kalau memang hasilnya positif, nggak apa-apa. Justru itu nanti buat assessment dari konselornya menentukan terapinya akan seperti apa. Tapi kalau nanti ketemunya nggak sama teman-teman rehab, nah itu urusannya kan gitu Mas ya. Ketemunya sama berantas ya udah beda acara. Betul, karena nggak ada niat untuk rehab dia. Iya, iya. Masih mau terus. Oke, ini mungkin sudah hampir 30 menit, Mas. Iya. Saya mau biasalah kalau terakhir itu pesan-pesan gitu. Iya, iya. Dari Mas Amir, mungkin saya mau minta pesan-pesan apa yang ingin Mas Amir sampaikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba gitu ya, dan pentingnya dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Iya. Ya tetap kita pakai jargon lawas, say no to drugs. Ya, Cuma untuk mewujudkan itu ya mungkin ya dari pihak BNN juga perlu banyak melakukan penyuluhan lagi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah kan gitu. Kalau saya pribadi sih pesannya bahwa mengkonsumsi narkotika itu menurut saya nggak ada enaknya ya. Saya belajar dari pengalaman menangani mungkin ada ratusan kasus narkotika di DIY ini, dan mereka rata-rata bilang nggak enak. Jadi kalian-kalian yang belum pernah jangan coba-coba kan. Iya. Walaupun kelihatannya kayak sangar-sangar gitu Mas. Iya, padahal mereka tuh nangis ke saya itu nangis. Sangar kan hanya di depan media, depan penyidik masih sangar. Tapi begitu mereka bicara dari hati ke hati, kenapa mereka sampai melakukan itu, sebetulnya ya miris juga sebetulnya ya. Oke. Banyak yang curhat ke Mas juga ya? Iya, saya dicurhati banyak. Kontak HP aja isinya curhatan keluarganya tersangka. Iya. Nah, selama ini Mas, selama proses itu kan banyak yang di belakang itu mungkin saya juga pernah melihat ya, sampai akhirnya nangis gitu. Dan dia ada nggak Mas yang benar-benar kapok kena masalah hukumnya terus tobat gitu, dan Mas tahu orangnya akhirnya jadi baik gitu? Ya sebagian besar justru saya lihat mereka sudah tobat. Sampai sekarang saya juga nggak dengar lagi dia ketangkep, berarti kan kesimpulan saya mereka sudah kembali ke jalan yang lurus kan gitu. Amin. Nggak konsumsi lagi. Memang ada beberapa, itu pun bisa dihitung jari 1, 2, 3 yang kemudian ketangkep lagi. Itu hanya sebagian kecil aja sih Mas. Sebagian besarnya dia berhenti melakukan aktivitas terlarang itu,
kemudian kembali ke masyarakat dengan pekerjaan yang lebih bagus dan layak lah gitu. Ya itu seringkali memang tobat harus nunggu kesandung masa hukum dulu Mas ya. Iya. Dan sebenarnya itu tadi kita balikin sebelum kesandung, nah mending langsung tobat duluan Mas ya. Iya. Langsung rehab dulu. Ya melaporkan diri lah. Ya betul. Melaporkan diri itu bukan kayak saya pencuri menyerahkan diri gitu enggak Mas ya. Iya, enggak seperti itu. Ada kan prosedurnya di BNN seperti apa tadi di klinik itu ya. Iya betul. Kalau klinik nanti pasti di asesmen dulu, kemudian nanti diterukan terapinya seperti apa. Iya. Seperti itu. Terima kasih sekali Mas Amir kesempatannya sama-sama, pada pagi hari Mas ini. Iqbal, ya. Semoga itu tadi bisa menambah wawasan kita, dan buat teman-teman yang mau tanya boleh silakan di kolom komen saja, karena mungkin pasti kalau di masyarakat pertanyaannya sebenarnya lebih banyak yang aneh-aneh Mas. Kalau aku menyalahgunakan iki piye tuh gitu, mesti banyak yang seperti itu di masyarakatnya. Nah, itu kita juga mau tahu dong, kalian mungkin pernah tahu kasus-kasus aneh seperti apa, atau teman kalian pernah menyalahgunakan seperti apa, boleh di komen aja, nanti coba kita tanggapi. Nanti kita akan WA ke Mas Amir, tenang aja nanti kan. Siap Mas Iqbal. Kita cari solusinya bukan solusinya, kaitannya dengan hukum seperti apa, seperti itu. Dan itu dia tadi ngobaran. Sampai jumpa. Mantap. Terima kasih Mas Amir. Ya, terima kasih.